Halo guys, ketemu lagi sama aku di video aku kali ini. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan atau mungkin memaparkan beberapa materi tentang agraria di Indonesia, yaitu pertama tentang sejarah agraria di Indonesia serta konsep yang terkait, lalu kedua ada reforma agraria yang ada di Indonesia, serta terakhir aku akan membahas satu studi kasus tentang permasalahan konflik agraria yang ada di Indonesia, contohnya atau khususnya ada di Provinsi Jambi. Yuk simak videonya. Sebelum aku masuk ke inti materi dari video ini, aku ingin bertanya dulu nih sebelumnya, apakah kalian tuh asing dengan istilah agraria? Atau mungkin kalian ada sebagian yang tahu tentang apa itu agraria? Aku jelaskan, agraria itu sendiri adalah semua hal atau hal-hal yang berkaitan dengan tanah, termasuk pembagian, peruntukan, dan kepemilikan lahan. Dalam artian lebih luas, agraria itu juga mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Baiklah, kita lanjut ke sejarah agraria yang ada di Indonesia. Sejarah agraria di Indonesia adalah perjalanan panjang yang mencakup beberapa era dan kebijakan, dimulai sejak masa kolonial hingga masa modern. Uh, Kebetulan dari yang materi yang sudah aku cari, untuk pembagian sejarah agraria sendiri itu pembagian sejarah dari sejarah agraria ini sendiri itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu untuk sejarah agraria sendiri itu pertama dimulai dari masa sebelum kolonial, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Sistem agraria bersifat pada saat itu sistem agraria di Indonesia itu bersifat komunal dan berbasis adat, di mana yaitu dalam hukum adat tanah dianggap sebagai milik bersama suatu komunitas di mana pengelolaannya diatur oleh hukum adat setempat. Lalu raja atau pemimpin lokal memiliki kekuasaan tertinggi atas tanah, namun pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu terakhir ada sistem berbasis gotong royong seperti tanam paksa di desa, tapi ini untuk kebutuhan bersama ya, dan pengelolaan sumber daya secara tradisional dan mendominasi. Lalu kedua itu ada masa kolonial Belanda, yaitu pada abad ke-19 terdapat yang seperti kita ketahui dari zaman sekolah dasar dulu tentang tanam paksa atau kultur sel-sel, di mana pada tahun 1830 Belanda menerapkan sistem tanam paksa ini yang mewajibkan seluruh petani di Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka. Dan kebijakan ini tentu menimbulkan penderitaan besar karena petani kehilangan kendali atas tanah mereka dan sering dipaksa bekerja tanpa upah. Bayangkan mereka menanam tanaman yang diekspor itu di tanah mereka sendiri, namun keuntungannya bukan untuk mereka melainkan untuk pihak kolonial Belanda. Lalu selanjutnya setelah tanam paksa dihapus, Belanda memperkenalkan Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mana tujuan utamanya adalah memberikan peluang kepada investor asing untuk menyewa tanah rakyat hingga 75 tahun. Kemudian kebijakan ini melindungi tanah adat dari penguasaan langsung dari pihak asing, tetapi tentu saja memicu eksploitasi tenaga kerja petani itu sendiri. Lalu ketiga ada masa pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, persoalan agraria menjadi salah satu isu penting dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu seperti organisasi seperti Serikat Islam dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menyoroti ketimpangan kepemilikan tanah akibat kebijakan kolonial. Dan juga para pejuang kemerdekaan menyerukan reformasi agraria untuk mengembalikan tanah kepada rakyat kecil. Lalu keempat ada masa kemerdekaan, yaitu mulai dari tahun 1945 hingga 1960-an, di mana yaitu keluarnya Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada juga Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960
di mana pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan ini. Lalu kemudian UU-PA ini menggandingkan sistem agraria kolonial dan mengakui hak ulayat serta sistem hukum adat. Lalu land reform menjadi agenda utama termasuk pembagian tanah kepada petani tak bertanah dan penghapusan hak-hak asing atas tanah mereka. Namun pada masa tersebut terjadi ketegangan politik di mana pelaksanaan reformasi agraria sendiri terkendala ketegangan antara pemerintah dan kekuatan politik seperti Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia yang memperjuangkan distribusi tanah. Lalu kemudian konflik agraria ini memuncak dan menjelang tragedi politik tahun 1965 yang menyebabkan reformasi agraria terhenti. Kemudian masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 hingga 1998, di mana pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menekankan pembangunan ekonomi berbasis pertanian modern tetapi mengabaikan reformasi agraria. Kemudian hak guna usaha atau HGU diberikan secara luas kepada perusahaan besar termasuk perkebunan kelapa sawit yang seringkali mengabaikan hak masyarakat adat. Lalu juga ketimpangan agraria pada masa ini semakin parah dengan dominasi pengusaha besar dan perusahaan asing. Lalu selanjutnya ada masa reformasi yaitu dimulai tahun 1998 hingga saat ini. Di mana pertama ada penguatan hak masyarakat adat dan petani, di mana setelah reformasi tahun 1998 muncul tuntutan untuk menyelesaikan konflik agraria dan melaksanakan reformasi agraria yang sejati atau reforma agraria yang sejati. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Desa Tahun 2014 memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam pengelolaan sumber daya agraria. Kemudian untuk program reforma agraria sendiri, pada masa ini pemerintah meluncurkan program reforma agraria untuk redistribusi tanah dan sertifikasi lahan. Namun pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala birokrasi dan konflik kepentingan. Lalu ada tentu saja tidak terlepas dari konflik. Hingga kini, konflik agraria tetap menjadi isu serius terutama di wilayah-wilayah dengan perkebunan yang besar, pertambangan, dan proyek infrastruktur. Seperti yang kita tahu di Provinsi Jambi saat ini sendiri masih memiliki banyak kasus konflik agraria antara masyarakat petani dengan perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan sawit. Kemudian masyarakat adat dan petani sering sekali menghadapkan ancaman kehilangan lahan akibat alih fungsi lahan yang masih masif. Kemudian sejarah agraria di Indonesia ini sendiri mencerminkan dinamika perebutan tanah dan sumber daya antara rakyat, negara, dan pemodal. Maksudnya di sini pemodal adalah perusahaan-perusahaan asing tadi, di mana reformasi agraria yang sejati itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU-PA 1960 tetap menjadi harapan tinggi terciptanya keadilan sosial di sektor agraria. Konsep agraria di Indonesia bertumpu pada keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Reformasi agraria menyeluruh tetap menjadi solusi utama untuk mengatasi ketimpangan dan konflik agraria serta mewujudkan cita-cita bumi untuk rakyat. Lalu selanjutnya ada pentingnya reforma agraria dan dampaknya terhadap masyarakat. Reforma agraria merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Pentingnya reforma agraria ini dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu pertama, mengatasi ketimpangan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia ini sangat mencolok, di mana sebagian besar tanah itu dikuasai oleh segelintir orang atau korporasi besar seperti perusahaan-perusahaan sawit, entah itu perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian reforma agraria ini menjadi solusi untuk memastikan tanah lebih merata di antara masyarakat, terutama petani-petani kecil dan masyarakat adat yang bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup mereka. Kedua, ada meningkatkan kesejahteraan petani. Tanah adalah sumber utama kehidupan petani, di mana dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah, petani dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan taraf hidup mereka.
Reforma agraria memberikan peluang bagi petani kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Lalu ketiga ada memperkuat kedaulatan pangan. Reforma agraria memungkinkan masyarakat untuk lebih produktif dalam mengelola tanah, sehingga mendukung terciptanya kedaulatan pangan. Karena tanah yang dikelola dengan optimal oleh petani lokal dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri, sehingga kita nggak perlu lagi tuh impor beras, entah itu impor kebutuhan pokok lainnya yang mana sebenarnya masih bisa di-cover jika pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Kemudian keempat ada mengurangi konflik agraria. Konflik agraria seringkali dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan tanah dan ketidakadilan distribusi lahan. Reforma agraria yang transparan dan adil dapat menyelesaikan masalah ini dan menciptakan harmoni antara masyarakat, negara, dan dunia usaha. Lalu, melindungi masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah ulayat mereka akibat alih fungsi lahan. Reforma agraria dapat mengembalikan hak masyarakat adat atas tanah mereka, menjaga identitas budaya, dan mendorong pelestarian lingkungan. Lalu terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan distribusi tanah yang lebih merata, masyarakat memiliki peluang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Reforma agraria mendorong pengelolaan tanah yang ramah lingkungan, seimbang antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Kemudian dampak dari reforma agraria ini sendiri itu ada terdiri dari beberapa bidang juga, yaitu pertama dalam bidang ekonomi, di mana dengan reforma agraria ini dapat meningkatkan produktivitas, di mana masyarakat yang memiliki tanah dapat mengelolanya untuk pertanian, perkebunan, atau usaha lainnya sehingga meningkatkan produktivitas atau pendapatan mereka. Lalu juga dengan adanya reforma agraria ini dapat melakukan pemerataan ekonomi, di mana reforma agraria juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menciptakan keadilan sosial yang lebih nyata. Lalu dalam bidang atau aspek sosialnya juga tentu dapat mengurangi kemiskinan. Lalu juga dengan adanya reforma agraria ini dapat meningkatkan kesejahteraan, di mana tanah ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Lalu dalam aspek lingkungan sendiri, dengan adanya reforma agraria dapat melestarikan ekosistem, di mana masyarakat lokal yang memiliki akses langsung ke tanah cenderung lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan karena mereka bergantung pada sumber daya tersebut untuk hidup. Lalu juga dengan adanya reforma agraria dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan pengelolaan tanah yang adil, eksploitasi besar-besaran oleh korporasi dapat diminimalkan. Namun terlepas dari semua dampak-dampak positif yang disebabkan oleh reforma agraria ini, tentu masih ada tantangan-tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria, yaitu berupa seperti ketidakjelasan status tanah dan sengketa hukum, kemudian ada resistensi dari pemilik tanah besar atau koperasi tentunya, lalu terakhir ada kurangnya dukungan infrastruktur dan pendampingan bagi masyarakat yang menerima tanah. Karena seperti yang kita ketahui masih banyak para petani-petani kecil yang masih kurang paham tentang sistematika peraturan tanah ini tadi, sehingga dengan minimnya pengetahuan yang mereka tahu ini dijadikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan besar itu untuk memonopoli para petani kecil ini. Selanjutnya aku akan mengambil salah satu contoh kasus konflik agraria yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, yaitu tentang kasus konflik agraria di Desa Pandan Sejahtera di Jambi. Kasus konflik agraria di Desa Pandan Sejahtera, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mencerminkan ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan yang mengklaim hak guna usaha atau HGU. Kronologinya sendiri dimulai di mana warga Desa Pandan Sejahtera ini merupakan
Sebagian besar dari masyarakat di sini itu merupakan eks-transmigran yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak program transmigrasi yang digalakan pada tahun 1980-an. Kemudian, tanah yang mereka kelola ini menjadi sumber kehidupan mereka yang utama untuk bercocok tanam dan kegiatan ekonomi lainnya. Hingga kemudian pada awal 2000-an, tahun 2000-an, sebuah perusahaan mengklaim bahwa sebagian besar lahan di Desa Pandan Sejahtera ini termasuk dalam area HGU yang telah diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut. Tentu saja warga yang merasa memiliki hak tanah tersebut sedari lama menolak klaim tersebut karena telah menggarapnya selama puluhan tahun. Konflik pun mulai memanas ketika perusahaan berupaya mengambil alih lahan dengan mengirimkan alat berat untuk membuka kawasan tersebut. Kemudian warga tentu langsung melaporkan hal ini, juga melaporkan intimidasi berupa ancaman penggusuran dan keterlibatan aparat keamanan dalam mendukung pihak perusahaan. Warga Desa Pandan Sejahtera tentu tidak tinggal diam dan mereka melaporkan kejadian ini ke lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah, daerah, dan organisasi advokasi seperti Walhi. Namun, hingga saat ini, penyelesaian konflik ini masih terkatung-katung, dengan sebagian warga masih menghadapi ancaman kehilangan tanah mereka. Konflik agraria di Desa Pandan Sejahtera mencerminkan beberapa permasalahan mendasar yang sering terjadi di Indonesia, yaitu beberapa analisisnya itu seperti pertama, ketidakjelasan status hukum tanah. Jika dilihat dari kronologi tadi, salah satu penyebab utama konflik antara Desa Pandan Sejahtera dengan perusahaan tersebut ialah karena tumpang tindih klaim antara warga dengan perusahaan tersebut. Lalu juga, sertifikasi tanah yang dilakukan secara menyeluruh pada masa lalu membuat warga tidak memiliki bukti formal atas kepemilikan lahan mereka. Namun di sisi lain, perusahaan mengklaim legalitas atas lahan tersebut melalui HGU, meskipun mendapat keraguan terkait proses penerbitannya. Lalu juga dari kasus di Desa Pandan Sejahtera ini terdapat ketimpangan kuasa, di mana perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dan dukungan aparat seringkali lebih dominan dalam konflik seperti ini. Dan juga warga, terutama petani kecil, sering berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum dan perlindungan dari pemerintah. Dan juga dari kasus ini terdapat kegagalan pemerintah dalam penyelesaian konflik. Pemerintah daerah dan pusat sering sekali lambat dalam merespon konflik agraria. Dan juga dilihat dari kronologinya tadi, tidak adanya mediasi yang adil dan transparan yang mana memperpanjang ketegangan antara kedua belah pihak. Kemudian dari konflik tersebut tentu memiliki dampak sosial dan ekonominya, seperti konflik ini menyebabkan ketidakpastian bagi warga dalam mengelola lahan mereka, yang berdampak tentu saja pada penurunan hasil pendapatan mereka atau hasil pertanian dan ekonomi keluarga itu sendiri, keluarga yang ada di Desa Pandan Sejahtera. Juga adanya intimidasi yang dialami warga juga menimbulkan trauma sosial dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konflik agraria di Desa Pandan Sejahtera ini adalah cerminan dari puluhan masalah agraria di Indonesia yang kompleks dan berlarut-larut. Masyarakat yang telah tinggal dan menggarap lahan selama puluhan tahun harus menghadapi klaim sepihak dari perusahaan yang memperoleh HGU. Ketidakjelasan status tanah dan lemahnya perlindungan hukum terhadap petani lokal menjadi akar permasalahan dan membutuhkan perhatian serius. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang mengelola lahan secara turun-menurun tidak diabaikan oleh klaim korporasi. Pemerintah harus segera memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi yang adil, serta melakukan verifikasi status tanah dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Penyelesaian yang adil tidak hanya akan memulihkan hak-hak masyarakat, tetapi juga mencegah konflik yang berpotensi lebih luas. Selain itu, reformasi agraria yang menekankan pada pengakuan terhadap hak masyarakat
masyarakat adat dan petani kecil harus menjadi prioritas untuk menciptakan keadilan sosial di sektor pertanahan. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan di video ini. Aku harap informasi yang aku berikan ini dapat berguna bagi kalian yang ingin tahu tentang masalah sejarah agraria yang ada di Indonesia. Dan aku juga mohon maaf jika terdapat kesalahan informasi ataupun kata-kata yang aku ucapkan atau mungkin kata-kata yang masih berputar-putar. Aku mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin sekian dan terima kasih. Thank you for watching.